Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang lifestyle jodohmu. Jadi kita lihat intip lifestyle jodoh kamu. Jadi kita nanti bakalan cek energi kamu, energi jodoh, lalu kita lihat lifestyle-nya saat ini, pola hidup si jodohmu saat ini. Jadi untuk ngintip. Oke, jadi perlu diingat ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan happy. Ini buat ngebooster energi kamu biar lebih semangat lagi. Jadi bentuknya kolektif, di mana kolektif reading ini diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah, harus mampu untuk memproses apa yang aku sampaikan. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku menggunakan vision aku. Nanti ada aura-aura dan warna-warna yang datang. Biasanya aku tinggal menarik benang merah apa yang terjadi. Kadang-kadang pesan yang aku sampaikan atau apa yang aku utarakan itu secara harafiah seperti itu. Ada juga yang metafora. Jadi kenapa aku harus meminta kamu untuk bisa lebih bijak dalam proses, oke? Ini adalah general reading. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan pick a card, kamu tinggal request aja di bawah. Kalau misalnya banyak yang request, aku bakalan buatin pick a card untuk lifestyle-nya si jodoh. And then kita langsung mulai aja. Terus straight guide, angel from power like that. Let's say my ego can speak the truth, give information and protection to certain people who watch this video. Untuk kalian yang butuh energi healing, mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Kalau ngerasa ngantuk atau ngerasa pengen merem, jangan ditahan. Karena energi healingnya aku sisipkannya kadang-kadang di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu tiba-tiba mendengar ada suara kucing, biasa kucing aku lagi birahi. Terus red cat yang lepas power like cat analysis, give mission and protection to people watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada energi Leo yang aku rasa di sini banyak kehangatan sebenarnya. But let's see ya. Ada the Chariot, ada energi Cancer. You're a sensitive person, cuman kelihatan strong banget. Oke, ada sebuah dilema. Ada yang dilema pekerjaan yang ini atau yang itu, di perusahaan ini atau perusahaan itu, di kota ini atau kota itu. Ada awal mula baru, terutama kebanyakan awal mula barunya soal karir malah yang aku lihat. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini juga ada Cancer. Ada Sagittarius, also ada Aquarius. Cuman kalau yang aku lihat di sini, semesta memberikan kamu pilihan dalam hidup, bukan buat dirimu bingung sebenarnya. Untuk membiasakan diri kamu untuk memilih sesuatu agar kamu mampu untuk tanggung jawab gitu. Jadi everything that di hadapan kamu, semuanya baik untuk kamu. Cuman gimana cara kamu tanggung jawabnya gitu. Dari energi The Chariot sendiri, ada beberapa dari kalian yang menjalani dua pekerjaan sekaligus atau menjalani dua hal sekaligus. Kalau dari The Chariot selalu ngomongin soal the future atau arah kebiak semut ya. Ada sebuah pesan orang-orang di sekeliling kita, kayak teman, sahabat, atau siapapun itu. Mereka adalah orang-orang yang bisa jadi cerminan kita. Jadi saat kita ngerasa stuck atau kita ngerasa stagnan, kita bisa curhat atau bisa menyampaikan agar kita dapat feedback gitu. Cuman kalau dari energi Two of Swords sendiri, sometimes kebingungan itu harus dihadapin. Ada banyak hal di dunia ini yang gak ada jawabannya, itu kita harus terima gitu. Untuk kalian yang trying to seek something atau answer gitu. Cuman yang aku lihat di sini, untuk kalian yang specifically ngerjain dua hal sekaligus atau misalnya menjalani dua hal sekaligus, di sini ada kesuksesan di depan sana. The Fool itu pasti ngomongin soal adventure gitu. Yang namanya The Fool itu awal mula baru juga. And then aku bakalan lihat langsung ya tentang message dari Spirit Guide for you. Terus Spirit Guide, Angel of Power like Guiding Us, give information and protection to people. Watch this video.
from the spirit guide. Ada hope, love, and acceptance. Love is your, recognize your divine word, choose loving thoughts. Ini belajar untuk berpikiran kalau kamu deserve to have love atau kamu deserve untuk dicintai. Cuman di sini ada beberapa keadaan di mana kadang-kadang yang mensabotase realita kamu adalah pikiran sendiri. Jadi belajar untuk berpikir dan memanifestasi sesuatu dari pikiran ke arah yang lebih baik. Di sini ada Mary Magdalene, Teacher Awakens, you have something important to share, follow your inner call, don't let anything stop you. Sebelum kamu memutuskan sesuatu hal berdasarkan logika, tanya dulu hatimu. Is it something that fulfilling di hati? Atau memang ini panggilan hati kamu? Ada beberapa hal dalam hidup kita yang bisa kita share untuk bisa ngebantu orang-orang sekitar juga. So, aku bakalan cek si energi jodohnya seperti apa. Terus spirit guide and telephone power like cutting genesis. Tell me about the one for the people who watch this video. Energi jodohnya untuk kamu. Energi jodohmu saat ini. Page of Pentacles, sedang berjuang untuk finansial, sedang berjuang untuk melepaskan masa lalu. Page of Pentacle yang aku lihat di sini sedang menabung, sedang memupuk masa depan. Dari The King of Cups sedang mencoba untuk menata hati. Dari Five of Cups sama Six of Swords ini fase healing, melepaskan masa lalu. Mana yang harus aku lepasin, mana yang aku harus bawa ke masa depan, mana yang harus aku usahakan untuk aku kerjakan di hati. Jadi memperbaiki hati, mana yang ya udah aku move on gitu. Jadi fasenya memang lagi healing dan moving on. Segampang itu secara energi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, aku bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang masih di fase kalau kita lihat secara physically mungkin ini waktunya buat dia melakukan adventure. Cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah kelelahan di mana aku udah nggak mau cari-cari lagi nih, aku udah nggak mau berat di hati atau aku nggak mau sakit hati lagi. Ini waktunya aku untuk menata hidup aku agar nantinya saat ketemu sama seseorang yang memang sudah arahnya ke serius gitu. Jadi walaupun secara umur atau secara usia atau secara kalau dilihat dari fisik masih bisa untuk melakukan banyak experience, cuman dia udah di titik dimana aku udah jenuh di situ. Oke, aku bakalan lihat secara lifestyle saat ini seperti apa. Terus spirit guide, angel, divine power like cutting genesis. Honestly, my goals, I can speak the truth. Your mission and protection to the people who watch this video. Tell me about the one for them. Current lifestyle. Jodohnya lifestyle gimana? Di sini ada Eight of Wands. Dia orang yang suka traveling, jadi banyak menghabiskan uang atau menghabiskan finansial atau materinya untuk jalan-jalan, traveling sama teman-teman. Kalau aku lihat di sini, kalau lifestyle dia lebih dekat untuk ke teman-teman sih, gitu, dibanding keluarga. Spending time-nya untuk belakangan ini lebih banyak ke teman-teman, orang-orang baru, memperluas jaringan pertemanan. Aku juga ngeliat di sini untuk menunjang karir. Cuman kalau aku lihat di sini secara lifestyle emang agak boros gitu. Terutama di barang-barang branded atau barang-barang untuk dirinya sendiri. Kayak contoh kayak lagi jalan nih ke mall tujuannya makan, dia nengok ada jam tangan, kayaknya lucu deh beli gitu. Dia tipenya kayak gitu. Tidak mikir panjang untuk memanjakan diri. Ada sisi bagusnya di mana di situ ada sisi berpacu atau punya ambisi untuk lebih dalam segi penghasilan agar bisa memenuhi lifestyle. Tapi sisi kurangnya adalah dia agak kurang bisa ngerem gitu. Dia orang yang baik, royal sama teman-teman. Dia juga suka ngasih kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk teman-temannya dia. Cuman dari sini aku lihatnya
si horizon kata um, lingkungannya dia tuh lagi luas-luasnya gitu. Jadi ini waktunya dia buat belajar soal spending money atau mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang ya cuma sesaat aja gitu. Jadi banyak belajar soal itu. Eight of Wands itu di sini ada Eight of Wands. Kamu berhubungan sama orang yang suka traveling, suka jalan-jalan, suka kesana kemari, suka explore. Aku juga ngeliat di sini explore-nya juga bukan sendiri ya. Yang aku lihat kan ada orang tuh yang kalau misalnya lagi liburan atau lagi mencoba untuk menenangkan diri, pengennya sendiri. Dia tuh rame-rame sukanya. Lifestyle-nya dia cukup ada di titik hectic, hedon, agak ribet juga ya, karena ini dia selalu kayak ya nggak mau sendiri, maunya rame-rame gitu. Entah ini party, entah ini jalan-jalan, entah ini kulineran doang, dia maunya rame-rame. Cuman energi Queen of Swords itu untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama orang yang di dalam hidupnya ada sosok feminine yang galak gitu. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Pengeluarannya harus kayak gini, pemasukannya harus dijaga gitu. Ada yang ngingetin. Untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok orang yang cukup pintar dalam mengolah uang. Pemasukan pengeluarannya dia tetap bisa handle gitu. Walaupun kamu ngelihat dia adalah sosok orang yang boros, tapi untuk seukuran dia enggak. Dia tahu nih, kamu ngeliat aku boros tapi penghasilan aku lebih dari apa yang aku keluarkan gitu. Dia seperti itu. Dia cukup pintar kok dalam managing uang. Kalau dari energi Queen of Swords sendiri, dia juga sosok orang yang cukup pasti ya. Jadi kayak misalnya pasti itu bukan aku beli karena aku kebuai sama rayuan-rayuan, enggak, karena pengen itu, dan dia menghargai dari apa yang dia beli, barangnya dihargain gitu sama dia. And then another lifestyle, kalau tentang kesehatan, aku ngelihat di sini karena banyak activity sama teman-temannya. Ini lebih seperti kayak yang musiman musiman sih gitu. Contoh lagi rame-rame sepeda, di sepedahan, but ini nggak berlangsung lama. Lifestyle seperti itu gitu. Kita bakalan confirm lagi ya. So I put okay. There's spread guide and love umbrella like I think it says. Tell me more about the one for them. Tell me about their lifestyle. Ada Page of Swords. Lifestyle-nya di sini ada the Death, and then the Fool, and then the Hangman, and the Wheel of Fortune. Jadi kalau aku lihat di sini ngalir ya. Kalau tentang finansial itu ngalir, come and go. But the Wheel of Fortune, aku ngelihatnya di sini lagi makmur-makmurnya, lagi istilahnya lagi banyak rezekinya saat ini. Jadi kalau aku lihat memang momen yang tepat buat memanjakan diri juga. Nah, kalau dari The Hangman ini nunjukin kalau soal lifestyle about spirituality, dia juga cukup punya pegangan. Cuman kalau dari The Hangman sendiri, aku ngelihat di sini ada kepasrahan, keikhlasan kalau saat berdoa. Cuman kalau dari energi that sendiri, there's a spiritual, bukan kayak spiritual awakening yang kita biasa alamin ya. Ini lebih seperti kayak journey, spiritual journey yang spiritual journey-nya itu agak ekstrem. Karena kalau dari death sendiri kayak maybe ada yang pernah ngalamin near death experience, ada yang pernah ngalamin koma, atau ada yang pernah ngalamin dimana di titik putus asa, seputus asa itu, terus semesta memberikan cahaya, semuanya berubah gitu. Ini cukup personal dan cukup private dan cukup dalam ya kalau ngomongin soal perjalanan spiritualnya dia. Cuman yang perlu kamu pahamin, walaupun hidupnya mungkin kelihatan kayak glamour, luxury, dan hedon, cuman
kalau tentang spirituality dia tetap punya kekuatan gitu. Kalau tentang akademiknya, orang yang pintar, cuman kalau aku lihat di sini dia tidak terlalu menggunakan akademiknya untuk menghasilkan uang gitu. Jadi benar-benar dari experience. And then kalau yang aku lihat di sini very adventurous ya, bener-bener kayak ini ada yang kayak gini nih, lagi bosan ke Bali yuk, Bali tiba-tiba. Jadi kadang-kadang dia tuh nggak bikin planning untuk pergi kemana-mana gitu, traveling yang jauh pun dia nggak bikin planning gitu. Kayak yang aku lihat selama kalau misalnya memang itu tempat yang comfort untuk dia. Jadi dia tuh punya standar tempat yang comfort yang mana. Ada tempat yang harus dihindari juga ada gitu. Terus di sini kalau tentang social life-nya dia, walaupun pergaulannya luas, ini dia tahu kok mana temen, mana temen yang benar-benar ada untuk dirinya. Jadi ada satu teman atau satu sahabat yang dia percayain banget gitu. Yang lain ya sekedar teman, sekedar hangout gitu. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan confirm lagi. Tell me more about the one for the people who watch this video, current lifestyle. Oke, di sini ada Ace of Cups. Kalau about love life, lifestyle-nya dia orang yang cukup galak gitu. Dia orang picky banget, pemilih banget. Orangnya pemilih banget. Jadi ada yang nih quality-nya dia bagus as a person. Orangnya baik, orangnya royal, terus juga teman-temannya luas, pertemanannya luas. Dia bisa beli ini itu. Jadi kalau tentang quality as a person secara material things atau dari luaran kelihatannya oke, makanya banyak yang suka. Bukan berarti dia terima semuanya, malah dia banyak nolak orang. Dari energi Seven of Wands, especially orang-orang yang tidak sesuai sama prinsip, dia itu sangat defensif. Dari energi The Seven of Wands sendiri, dia itu tidak suka ranah private-nya tentang percintaan di usik-usik atau di kalau dia ngincar seseorang, let's say seperti itu, dia tuh lebih suka nyari banyak informasi, nanya ke sini, nanya ke temennya, memperhatikan, mengobservasi. Cuman kalau aku lihat di sini, saat sudah bersama-sama seseorang, kalau dia udah sama pasangannya, dia tuh berharap pasangannya tuh kayak memberikan dia banyak kayak notice, kayak aku di sini, aku kesini, aku lagi gini, lagi gitu. Jadi energinya tuh benar-benar kayak mungkin kelihatan kayak clingy, cuman sepertinya enggak. Ini lebih seperti kayak untuk menenangkan pikiranku, aku harus tahu nih pasangan aku kemana gitu. And then dia tuh berharap ke pasangannya tuh kalau di romance, dia berharap apa yang dia kasih ke pasangannya itu dijaga, mau dari segi material things, kepercayaan, apapun itu ya, waktu itu benar-benar dihargain dan dijaga. Sesimpel itu sebenarnya. Dan this person really love to touch. Dia suka banget sentuhan fisik, dia suka banget benar-benar kayak manja-manjaan, peluk-pelukan. Cuman yang aku lihat energinya dari the strength di sini, dia tahu role-nya dia seperti apa, dia tahu perannya dia seperti apa gitu, peran di dalam sebuah hubungan ya. Makanya kalau misalnya untuk secara harafiahnya, kamu harus tahu nih energi kamu feminin atau maskulin. Kalau energi kamu feminin, berarti dia tahu cara berperan sebagai maskulin seperti apa, dan kebalikannya seperti itu. Kalau kamunya maskulin, dia tahu cara berperan sebagai energi feminin seperti apa gitu. Cuman aku lihat di sini kalau tentang love life, lifestyle-nya penuh dengan romance juga. Cuman yang bakalan kamu notice banget atau kamu rasakan banget ya sama orang ini, kalau di percintaan tuh cara dia showing love atau cara dia menunjukkan cinta itu sesuatu yang jelas, dan ini bisa sesuatu hal yang bisa dikompromi juga. Kamu sukanya gimana? Kamu sukanya apa? Gitu. Kalau dari Ace of Cups ini nunjukin kayak overflowing feelings, jadi sometimes juga
agak lebay cara dia untuk meluapkan perasaannya, cuman karena dia pernah punya isu di masa lalu yang dia ngerasa kurang nih gitu. Contoh kasih sayang, dia ngerasa kurang gitu. Oke? Jadi aku bakalan lihat pesan dari Oracle card. Message for the people who watch this video. Message about love for the people who watch this video. Ada trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk memiliki sebuah harapan. Release your ex. The time has come to release your, to clear your energy. Jadi untuk bisa merasakan cinta dari orang baru harus mampu untuk melepas segala sesuatu yang di masa lalu. Ini release your ex bukan hanya sosok orangnya, juga memori-memori atau perasaan-perasaan yang muncul dari masa lalu gitu. And then I'm going to see from here. Message for the people who watch this video. Ada ascending, transcendent, obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Jadi ini ada sebuah fase di mana kamu akan menjalani latihan. Sebelum persatuan kita latihan dulu gitu. Jadi nanti ada fase ascending di mana akan ada banyak hal yang akan dirilis di dalam hidup kamu untuk sesuatu hal yang baru bisa masuk. Dan di sini ada transcending, ada perubahan, obstacle nanti akan di-remove. Jadi yang menahan kamu untuk ketemu sama orang, sama jodohmu itu akan dihilangkan. Di sini ada keys on ring, many option decision, unconventional strings along one stand. Jadi nanti tantangan untukmu adalah hubungan-hubungan yang sesaat saja. Jika kamu terlarut begitu terus sama hubungan yang sesaat aja, ini ketemunya juga akan di hold gitu. So aku bakalan lihat message for the people who watch this video. Kinda hungry deh. Ada sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Jadi harus menghargai tempat masing-masing, harus menghargai space masing-masing, karena kalian berdua saat disatukan itu menjadi satu gitu loh. Walaupun di perbedaan kalian, saat kalian bersama itu jadi satu. Di sini ada forgiveness. Stop focusing your energy on the past events, for life is so precious to waste. You create your reality by what you think, dreams, and imagine. Kamu membuat realita kamu, membuat kehidupan kamu dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi udah harus stop mikirin kesalahan-kesalahan atau sesuatu hal di masa lalu yang kamu sayangi. Kayak sayang nih kayak gini, sayang nih kayak gitu. Jadi apapun ini masa lalu, itu masa lalu. Kita nggak bisa rewind lagi. Kita nggak bisa kayak balik ke masa lalu untuk memperbaiki yang kemarin gitu. Belajar untuk menerima fakta yang sekarang. Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it's only being true to yourself that you can be true others. Jangan membuat sebuah keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang kamu lakukan berdasarkan kayaknya ini benernya harusnya kayak gini deh. Belajar untuk dari hati gitu, melakukan sesuatu atau bertindak. Dan saat kamu jujur sama diri kamu sendiri, dan di situ kamu akan bisa jujur sama orang-orang sekitar. And then kita lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada Seven of Cups, ada banyak possibility atau banyak pintu-pintu yang akan terbuka. The Nine of Swords, kecemasanmu akan jadi tantangan untuk diri kamu sendiri. Di sini ada The Star, ada harapan.
Jadi nanti banyak harapan yang akan terwujud. Asal kamu mampu untuk tadi memanifestasi sesuatu yang dari kepala, jangan manifestasi sesuatu yang negatif atau dari ketakutan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading diperuntukkan hanya untuk dirimu, tidak energi bareng-bareng seperti ini. Dan untuk yang mau personal reading, harap sabar, ada antrian. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau mau request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye!